Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa Engkau menghibur lewat Putra-Mu dengan sabdanya hari ini. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami seringkali begitu letih, begitu capek dengan problem-problem hidup kami. Bantu kami untuk mengalami, melihat bahwa bersama Engkau, kuk yang dipasang itu begitu ringan. Hingga kami dapat berjalan dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sabda Yesus hari ini sungguh menghibur dan menguatkan kita. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh suatu hiburan yang menggembirakan dan membahagiakan kita semua. Supaya kita sungguh tahu dan mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu adalah seperti Bapa yang menyayangi, mengasihi, menghibur, menguatkan, melegakan, bahkan mengangkat problem hidup kita. Bahkan Dia membuang segala halangan-halangan di depan supaya kita bisa berjalan. Bantu kami supaya kami dapat memasuki hati-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh luar biasa sebetulnya sabda Yesus itu. Bahwa kita tak pernah lekang, tak pernah lepas dari problem. Entah itu orang kaya yang hebat sekaya-kaya apapun. Orang yang berkuasa dengan kuasa sebesar apapun. Orang kerajaan atau negara yang hebat seperti Rusia, Ukraina, Amerika sekalipun. Ya. Tak pernah lepas dari problem, tak pernah lepas dari salib, tak pernah lepas dari. Nah, bagaimana kita bisa merasa lebih enak, lebih nyaman, supaya kita dibimbing dalam perjalanan hidup kita yang berat itu, supaya perjalanan kita lebih ringan, lebih lega, lebih damai, lebih tenang. Dan Yesus memberikan janji itu, memberikan jaminan itu. Datanglah, hanya datang aja. Tidak lebih dan tidak kurang. Tuhan Yesus tidak menghendaki yang berat-berat bagi kita untuk melakukan hal A, B, dan C yang lebih berat. Entah puasa, entah apa. Tapi datang kepada Yesus. Karena dengan datang itu berarti kita percaya bahwa pertolongan kita bisa berasal dari Dia. Dia bisa menolong kita, bisa membantu kita, bisa membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu ketakutan, belenggu kecemasan, belenggu kekhawatiran, bahkan dengan penyakit, dengan apa saja, dengan HIV bahkan pun, kanker segala macam pun. Semoga sabda Yesus hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk datang kepada Yesus, untuk bergaul dengan Yesus, untuk bersemuka dengan Yesus, untuk bicara dengan Yesus. Datanglah, datanglah, datanglah. Supaya beban, dan Yesus mengatakan beban kuk yang kupasang seperti kuk itu adalah gandar bajakan itu yang ditaruh di pundak dari sapi atau kerbau. Kuk itu yang kupasang itu ringan. Yesus mau mengatakan kepada kita, ketika kita memanggul salib kehidupan kita, yang kita pikul itu bukan 100% beratnya, itu mungkin 50%. Sebagian lagi dipikul oleh kita. Yesus bersama kita memikulnya. Ini pegangan juga
Jadi sebetulnya ketika kita menderita itu, Tuhan tahu bahwa sebatas apa penderitaan itu. Sekuat apa penderitaan itu. Dan dia memikul sebagiannya. Atau bahkan mungkin dia sendiri memikul seluruhnya. Sehingga kita juga merasakan pembebasan keringanan dari pemikulan itu. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap mempersembahkan kesulitan berat penderitaan kita apapun. Dan kalau kita sudah terus mempersembahkan diri kita, mempercayakan diri kita kepada Yesus dan merasa bahwa tidak dikabulkan, merasa tidak dikabulkan, sekali lagi. Itu juga berarti bisa mungkin pemahaman kita yang kurang tepat, kurang loss. Tuhan sudah membantu tapi kita juga mungkin merasa tidak dibantu. Ya, bisa jadi begitu. Jadi yang kita harapkan berbeda dari apa yang Tuhan harapkan. Nah, disinilah suatu proses terus menerus, suatu proses pembelajaran perjuangan kita. Ya, proses di mana kita mempercayakan diri kepada Tuhan dan Tuhan sudah melakukan dan kita percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Atau kalau tidak dikabulkan berarti saya harus lebih belajar, iman saya harus saya tambahkan, kasih saya harus saya besarkan, dan harapan saya harus saya teguhkan. Jadi never give up gitu loh. Karena Tuhan sedang mendidik, mengajar kita, membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan menguatkan kita selalu. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga kita semua belajar percaya kepada Yesus bahwa segalanya menjadi mungkin berkat kuasa Yesus. Lewat tangan hambanya ini, dan bagi Anda yang menderita, tetap percaya dan kuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.